Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri kedua, Kemelut, Tahta, dan Angkara bagian ke-1. Duka membayang di kaki langit. Duka sekali lagi membungkus Majapahit. Ada banyak hal yang dicatat Pancasara, banyak sekali. Kesedihan kali ini terjadi bagi pengulangan peristiwa 19 tahun yang lalu yang ditulisnya berdasarkan kisah yang dituturkan ayahnya, Samenaka. Karena ketika peristiwa itu terjadi, Pancasara masih belum bisa dibilang dewasa. Kala itu, tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa, apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha, maupun Hindu. Semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandang ke Purawaktra yang tidak dijaga terlampau ketat. Segenap prajurit bersikap sangat ramah kepada siapapun, karena memang demikian sikap keseharian mereka. Lebih dari itu, segenap prajurit merasakan gejolak yang sama. Oleh duka mendalam atas kering yang diterima Kertarajasa Jayawardhana, segenap kawulo yang mencintai rajanya memang amat berharap raja akan sembuh dan kembali memimpin negara menuju kejayaan yang lebih bercahaya dan cemerlang. Akan tetapi, Yang Widi mempunyai kehendak lain. Nafas sang Prabu makin tersengal, tarikannya kian tersendat, kesadarannya makin berkurang seiring sakit yang diderita yang tak tersembuhkan. Para tabib yang didatangkan untuk menyembuhkan sang Prabu angkat tangan tanda menyerah. Kolo Gemet yang ketika itu masih bocah berdiri bersandar tiang soko dan melihat pucat. Sementara kegelisahan terbaca jelas dari wajah para ibundanya. Ibu Permaisuri Tribuaneswari menelungkupkan wajah di sudut pembaringan dengan tangan kanan tidak henti-hentinya membuai rambut ikal sang Prabu. Cinta Permaisuri kepada raja demikian besar dan mendalam sehingga bayangan perpisahan yang akan terjadi demikian menakutkan. Bagaimana tidak, perjalanan hidup yang dijalani bersama terlalu banyak menyimpan cerita. Dimulai ketika Singosari tidak bisa dipertahankan lagi akibat gempuran Kediri di bawah Jaya Katwang. Sang Prabu Kertanegara yang melihat negara mustahil dipertahankan menyerahkan keselamatan anak-anaknya kepada Raden Wijaya. Puntang-panting Raden Wijaya mengatur penyelamatan meloloskan diri. Lalu disusul perjuangan berikutnya yang tak kalah berat, mendirikan negara baru di Tanah Tarik hingga akhirnya menjadi negara Majapahit yang bisa memberikan ketentraman dan kemakmuran kepada segenap rakyatnya. Terlalu banyak kenangan yang sulit dilupakan. Beku di sebelahnya, Ibu Ratu Narendra Duhita duduk termangu dengan tatapan mata tak beralih dari raut muka suaminya. Pandangan matanya kosong, tidak bercahaya, dibalut cemas, membayangkan perpisahan sejati akan terjadi. Di arah kaki sang Prabu, Ibu Ratu Pratsna Paramita berlinang air mata dan berulang kali menyeka pipi dalam upaya kerasnya berdamai dengan diri sendiri.
Meski Ibu Ratu Pratsna Paramita telah berusaha mendamaikan diri, apa yang ia lakukan bukanlah pekerjaan yang gampang. Terbaca amat jelas kecemasan itu dari komat kamit di mulutnya dan tangannya yang selalu gemetar. Berhadapan dengan Ibu Ratu Nahendra Duhita, Ibu Ratu Raja Patni Gayatri yang dalam setahun terakhir mempersiapkan diri menjadi seorang bhiksuni, justru terlihat amat tenang, tidak tampak kesedihan di wajahnya. Ibu Ratu Gayatri sangat sadar bahwa pada dasarnya kematian merupakan pintu gerbang menuju nirwana yang kedatangannya tidak perlu ditangisi. Pada suatu tingkat kesadaran, kematian justru harus disambut dengan kebahagiaan. Toh, kematian akan menimpa siapa saja, juga raja. Itu sebabnya Ibu Ratu Gayatri selalu menampakkan raut wajah yang sangat bersih, raut muka ikhlas. Segenap abdi perempuan sangat dekat dengan Ibu Ratu Gayatri. Namun, kedekatan itu berbalut rasa amat hormat dan segan. Duduk berseberangan dengan permaisuri Tribuaneswari, Sri Tinuwengpura tak bisa menghapus jejak kesedihan yang amat mendalam. Awal kisah perjalanan hidupnya yang semula berasal dari Swarna Bumi, anak dari Prabu Maulina Warnadewa yang negaranya ditaklukkan dan menjadi perempuan boyongan untuk kemudian diperistri oleh raja. Setidaknya dari suami yang lambat laun dicintainya itu terlahir keturunan yang sangat berpeluang menjadi raja, karena merupakan satu-satunya anak lelaki Kolo Gemet. Demikian besar cintanya kepada sang Prabu, cinta yang tumbuh sedikit demi sedikit lalu menjadi bergumpal-gumpal. Sri Tinuwengpura merasa amat pantas menemani sang Prabu kembali menghadap Sang Maha Pencipta, andai kata sakit yang dideritanya berujung ke kematian. Pancaksara mencatat sebuah yang didongengkan ayahnya itu dan diguratkan ke lembar-lembar lontar. Pancaksara juga mencatat warna kesedihan yang serupa yang terpancar dari wajah segenap kawulo yang melakukan PP di alun-alun. Akan tetapi PP kali ini dilakukan justru untuk mendoakan kesembuhan rajanya yang amat dikasihi, bukan PP yang dilatari unjuk rasa atas nama ketidakpuasan. Sedih itu sungguh bisa dibaca dari wajah-wajah gelisah, dari segala keluh kesah. Aku rela bertukar tempat. Kala itu seseorang terdengar berbicara, biar aku sajalah yang menderita sakit sebagai penukar, asal sang Prabu sembuh. Dan ketika bendi Kiai Samudra dipukul bertalu, tangis serentak membuncah. Ayunan pada bendi yang getar suaranya mampu menggapai sudut-sudut kota merupakan isyarat yang sangat dipahami. Gelegar bendi dengan nada satu demi satu, namun berjarak sedikit lama dari isyarat kebakaran merupakan pertanda sang Prabu mangkat. Semua orang yang mendengar isyarat itu merasa denyut jantungnya berhenti berdetak. Di bilik pribadinya, sang Prabu Kertarajasa Jayawardana yang ketika muda sangat dikenal dengan sebutan Raden Wijaya membeku. 4 dari 5 istrinya meledakkan tangis dan hanya Raja Patni Gayatri yang tidak. Ratu Gayatri masih tetap dengan wajah sejuknya, dengan lembut berusaha menenangkan kakak-kakaknya dan berusaha mengatasi Darapeta yang pingsan kehilangan kesadaran diri. Ratu Gayatri juga menghibur Kolo Gemet yang terhenyak bersandarkan dinding dengan mulut bergetar komat kamit tak jelas mengucapkan apa. Pancaksara mencatat semua itu. Peristiwa itu terjadi tahun Saka 1231.
Lion dimakamkan di dalam pura yang disebut pemakaman Antahpura. Sebagai penghormatan untuknya, didirikanlah Arcajina di dalam pura dan Siwa di Simping. Beberapa hari kemudian, Kologemet yang telah menyandang kedudukan sebagai Kamura Raja dinobatkan menjadi raja menggantikan ayahandanya. Tahun 1309, Dendang Duka ditembangkan Ngelangut karena Sang Prabu Sri Kertarajasa Jayawardhana wafat. Raja Wilwotikto itu dicandikan sebagai Siwa di Simping dan sebagai Buddha di Antahpura dengan arca perwujudan berbentuk Harihara atau Wisnu dan Siwa dalam satu arca. Hanya berselang beberapa tahun setelah itu, Kologemet kembali menahan sesak di dada karena ibunda tercinta yang melahirkannya terkabul apa yang diinginkan. Hyang Widi berkenan mencabut nyawanya dan memberi kesempatan kepada Darapeta yang oleh suaminya diberi gelar Sri Tinuwangpura menyusul ke alam langgeng. Setelah kematian itu, adakah kini pencandian yang sama harus disiapkan pula? Kini, tahun 1328, hampir 20 tahun setelah kematian Prabu Wijaya atau 9 tahun setelah pemberontakan Rakuti pada tahun 1319. Berita itu masih simpang siur dan belum diketahui kejelasannya. Namun, berita itu tak kalah menyesakkan dada dibanding apa yang terjadi beberapa tahun lampau yang demikian sempurna dalam menyesakkan dada. Hal itu terjadi merupakan sisa-sisa ulah para Dharma Putra Winesuka yang masih tertinggal jejak lukanya meski telah 9 tahun lewat melalui perbuatan Ratanca yang tidak bisa melupakan dendam lama. Tahun 1319, didorong oleh nafsunya untuk menjadi orang paling utama di Majapahit, Rakuti memimpin anak buahnya mengangkat senjata, menyebabkan raja harus terusir ke Bedander, sebuah tempat yang sangat jauh dari ibu kota Majapahit, menusuk masuk ke wilayah pegunungan Kapur Utara. Pemberontakan yang dilakukan Rakuti menimbulkan penderitaan luar biasa. Perang menyebabkan banyak korban nyawa mati sia-sia, banyak istri yang mendadak menjadi janda, banyak anak kehilangan orang tuanya atau orang tua kehilangan anaknya. Kisah tentang perempuan diperkosa riuh terjadi di mana-mana. Beruntung keadaan kacau balau itu berhasil diredam. Pasukan Bayangkara memberi sumbangsi sangat besar dalam memberikan serangan Bali yang sangat mematikan. Petualangan sangat berdaurah itu berakhir dengan kematian Rakuti dan segenap pengikutnya. Rawedeng, Rabanya, Rayuyu, dan Rapangsa tumpes tapis kecuali Ratanca yang pilih menyerahkan diri. Peristiwa makar itu melambungkan nama Gajah Mada yang hanya menyandang pangkat bekel, tetapi karena keberaniannya dan kecerdasan otaknya mampu menyelamatkan raja dari mara bahaya dan mengembalikannya ke tampuk pimpinan negara. Istana yang dijarah telah dikembalikan. Dampar Kencana kembali diduduki Srijaya Negara yang pada namanya melekat Abhiseka Sri Sunda Rapandiadewa, nama Maharaja Bineseka Sri Wisnu Wangsa. Selama Nawasurya, setelah Rakyan Kuti melakukan makar, Kologemet berjuang sekuat tenaga memulihkan luka-luka lama, bekerja keras mengembalikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Beliau itu masih simpang siur karena belum ada keterangan resmi yang diberikan istana. Semua masih kabur, kawulo yang berkerumun di alun-alun. Mereka yang berteduh di bawah pohon rindangnya pohon Brahmastana, pohon Tanjung, dan Kesara yang berjajar di sepanjang jalan.
atau yang sambil duduk di sudut alun-alun sibuk menduga dan dengan sabar tetap menunggu bagaimana kabar terakhir raja mereka. Awalnya tersebar berita kalau Gemet Srijaya Negara jatuh sakit dengan jenis penyakit yang tidak luar biasa. Kasakusuk yang berkembang, sakit yang diderita Jaya Negara hanya berupa bisul. Namun bisul itu mengeram di pantat sang Prabu hingga sangat mengganggu duduk dan tidurnya. Ratanca yang diampuni, Ratanca yang 9 tahun terakhir meneguk wajah amat dalam, kepadanya dipercayakan tugas mengobati sang Prabu, membebaskan dari penderitaan yang mengganggu ketenangan duduknya, membebaskan dari sakit yang berkepanjangan. Akan tetapi Ratanca yang dianggap paling mumpuni dalam olah pengobatan memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepadanya. Oleh sebuah alasan, Ratanca sangat membenci Jaya Negara. Maka ketika ia diundang ke istana diminta mengobati raja, digunakan kesempatan itu untuk mendendangkan tembang kematian. Bukan ramuan obat yang diminumkan kepada Srijaya Negara, tetapi racun yang amat mematikan. Jaya Negara menggeliat kesakitan, dan itu sudah menjadi alasan yang amat kuat bagi Gajah Mada untuk membenamkan senjatanya tepat ke jantung Ratanca. Terhenyak Ratanca yang memang dengan sengaja menunggu kematiannya, kematian yang disambutnya dengan tersenyum. Prajurit muda yang sebenarnya menyimpan masa depan cerah itu menghadang sekarat dengan mendekap gagang keris yang membenam tepat di tengah dadanya, merobek sebagian otot-otot yang mengikat jantungnya, sekaligus menebarkan kekuatan racun yang mengalir mengikuti darah. Ratanca memejam dengan tubuh jatuh tertunduk di bawah pandangan ngeri dari mereka yang hadir di ruangan itu. Ratanca sekali lagi tersenyum, yang diarahkan senyum mesra itu kepada Dyah Wiyat yang berdiri berdampingan dengan calon suaminya. Dyah Wiyat sangat memahami apa makna senyum dan tatapan mata yang dilontarkan Ratanca kepadanya. Sebuah ungkapan perasaan yang membuatnya kebingungan, sebagaimana Dyah Wiyat tidak berhasil memahami perasaan apa sebenarnya yang tersembunyi jauh di lipatan hatinya karena terlalu sulit melupakan wajah tampan itu. Mengapa pula Ratanca selalu menyelinap di mimpi-mimpinya? Mengapa pula ia sering merasa rindu kepadanya? Sekarat yang dialami laki-laki itu secara nyata menimbulkan rasa nyeri di kedalaman kalbunya. Lelaki itu, Dharmaputra Winihsuka Rakean Tanca, mulai memejam mata. Ratanca sadar kematian akan segera tiba, tetapi Ratanca tidak telaten menunggu kedatangannya. Ratanca yang merasa masih menyimpan kekuatan segera memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menggoyang gagang keris di genggaman tangannya supaya mempercepat sekaratnya. Lirikan mesra kembali dilontarkan kepada kekasih pujaan hatinya. Juga dilontarkan pandangan redup itu kepada Gajah Mada yang berdiri membeku di depannya. Bagaskoro menjer kawurian. Gunggam Ratanca berasal dari sisa tenaga yang masih ada. Ratanca ambruk terguling dan geliat tubuhnya adalah saat-saat nyawa loncat dari tubuhnya. Darah berwarna merah kehitaman yang mengucur tidak seberapa deras mengenangi lantai merupakan tanda bahwa keris penghias pinggang milik Gajah Mada itu amat beracun karena racun warangan yang dilulurkan ke senjatanya sangat pekat. Racun warangan itu sendiri dibuat oleh Ratanca atas permintaan Gajah Mada.
Meski Ratanca kebal terhadap racun ular, ia tidak kebal terhadap racun warangan. Apa yang diucapkan Ratanca menyebabkan Gajah Mada terhenyak. Gajah Mada amat terkejut karena kalimat sandi itu keluar justru dari mulut Ratanca. 9 tahun lamanya Gajah Mada terganggu oleh teka-teki itu. Kini rahasia itu terjawab dari mulut yang segera mengatup. "Jadi kau orangnya?" Gajah Mada melontarkan rasa kagetnya. Namun Ratanca tidak mungkin menjawab pertanyaan itu karena nyawanya telah melesat melayang, membumbung meninggalkan raganya yang tak bisa ditempati. Kematian Ratanca dengan beban rasa sakit luar biasa menyebabkan matanya membeliak. Gajah Mada segera mengusap mata itu agar memejam. Di sudut ruang, Dyahwiat menundukkan wajah, berusaha sekuat tenaga menguasai diri. Kematian Ratanca sangat tidak dimengerti mengapa memberi guncangan luar biasa di dadanya. Perhatian segenap yang hadir di ruangan itu segera beralih kepada Jaya Negara. Racun yang diminum mulai menjalar. Gajah Mada layak merasa cemas karena ia mengenal dengan baik siapa Ratanca. Bagaimana kemampuan yang dimiliki tabib berusia amat muda itu. Ratanca gemar bermain-main dengan racun paling mematikan, racun warangan yang dibalurkan ke keris dan ujung tombak maupun trisula yang setiap goresan dijamin akan menjadi pembuka pintu gerbang kematian. Ratanca juga gemar bermain-main dengan racun berbagai jenis ular mematikan, mulai dari jenis bandotan sampai weling. Ratanca sendiri kebal terhadap racun-racun itu karena selalu menelan empedunya. Sebaliknya, tidak dengan Jaya Negara. Racun yang diminum kepada Raja Majapahit itu tentu merupakan jaminan korban tak mungkin selamat. Namun Gajah Mada tidak mau menyerah. Meski tidak seperti Ratanca yang amat menguasai ilmu pengobatan, walaupun sedikit, Gajah Mada memahami bagian-bagian paling sederhana, seperti tindakan apa yang harus dilakukan untuk menawarkan racun yang terlanjur masuk ke tubuh. Perintah diberikan kepada seorang prajurit untuk segera mencari kelapa muda dari jenis degan ijo yang diyakini mampu menawarkan berbagai jenis racun dengan menyerapnya. Mayat Ratanca yang digotong keluar itulah yang dengan segera mengagetkan para kawulo yang melakukan PP di alun-alun. Sejak senja hingga petang, ratusan orang berkumpul bersama-sama mendoakan agar Raja Muda anak Raden Wijaya itu segera sembuh. Akan tetapi yang tidak terduga terjadi. Arah angin mendadak berubah. "Ada apa? Apa yang terjadi?" tanya seorang prajurit yang belum mengetahui duduk persoalannya. "Ratanca diminta mengobati Baginda, tetapi Ratanca malah meracun Sang Prabu," jawab prajurit yang lain. "Hah?" Beberapa prajurit yang menggerombol terkejut. Mayat Ratanca yang digotong keluar memang menimbulkan kecemasan yang tak ubahnya penyakit lalu menular dan menular, menulari siapa saja, menular dari prajurit ke prajurit, menular ke para abdi dalam istana, menular kepada beberapa orang yang bergerombol tak jauh dari Purawaktra dan segera berubah menjadi ledakan yang amat menggelisahkan siapapun. Berita mengejutkan itu dengan segera menjalar ke sudut-sudut kota raja. Nyaris semua kawulo yang tinggal di balik dinding batas kota raja terhenyak. Kawulo yang tinggal di luar dinding batas kota raja ada juga yang mendengar berita itu. Pancaksara mencatat semua kejadian itu, sebagaimana dahulu Pancaksara mencatat lewat barisan pupuh kakawin
yang ditulis berdasar tuturan Samenoko yang amat ia cintai dan hormati, tentang bagaimana kesedihan Sawerna menjalar saat dulu Prabu Kertarajasa Jayawardhana mangkat. Pancaksara mencatat semua kegelisahan. Pancaksara mencatat warna langit yang berubah menjadi lembayung, dan kali ini ketika kematian Jayanegara terjadi, langit pun berwarna lembayung. Pancaksara juga mencatat tembang paling menyayat yang didendangkan seorang perempuan tua di kaki Bajang Ratu. Perempuan itu Timpuh. Bajang Ratu nama pintu gerbang Istana Majapahit bagian selatan. Bajang Ratu berarti raja kecil atau raja mahkota. Pintu gerbang Bajang Ratu juga disebut Wijil Kapindu dalam fungsinya sebagai pintu utama kedua setelah Purawaktra. Timpuh Jawa duduk bersimpuh. Duh Gusti Kang Moho Agung, mugi paringa kawelasan dumateng sinuwun rajaning nagari, paringono panjang yuswaniro, linuputno saking dosa. Manakala Pancaksara sang juru warta itu mendekat, teraduk hatinya melihat mata perempuan itu berkaca-kaca. Sungguh itu merupakan pertanda betapa perempuan itu sangat mencintai rajanya. Lembayung langit berubah menjadi gelap malam dengan bintang-bintang bertaburan di Nabastala. Ratusan orang tetap bertahan menunggu kabar terakhir bagaimana keadaan raja mereka. Mereka tetap bertahan dengan duduk hanya beralas rerumputan atau bersandar pagar ringin kurung yang memagari pohon Brahmastana berukuran amat besar di tengah alun-alun. Tanpa ada yang memerintah, beberapa orang menyalakan obor untuk menerangi. Mereka yang membaca pertanda alam makin gelisah karena sepasang burung gagak hingga di salah satu dahan dengan suaranya yang melengking menyebabkan siapapun yang mendengar merasa tidak nyaman. Seseorang memungut sebuah batu berniat mengusir burung itu, tetapi seorang laki-laki tua pembaca pertanda alam melarang ia melakukannya. Di bilik pribadi Sri Jayanegara, keadaan raja muda itu makin mengenaskan. Sekujur tubuhnya berubah menjadi biru karena bulir-bulir darahnya mulai pecah. Ibu Ratu Tribuaniswari dengan penuh rasa sayang membusai rambut ikalnya. Sementara duduk di sebelahnya Ibu Ratu Narendra Duhita memegang tangan Jayanegara. Meski Jayanegara bukan anak kandungnya, kasih sayang yang diberikan Ibu Ratu Narendra Duhita tak ubahnya seperti kepada anak kandung sendiri. Ibu Ratu Pracna Paramita tak kalah berduka. Dengan pandangan mata cemas, perempuan bertumbuh langsing itu menumpangkan tangan kanannya di dada Jayanegara. Sementara itu, Ibu Ratu Rajapatni Bhiksuni Gayatri yang sempat terguncang oleh kematian Ratanca yang terjadi di depan mata kembali berusaha membersihkan hati. Ratu Gayatri berusaha mengembalikan cara pandangnya bahwa apa yang terjadi itu telah tersurat menjadi papesten yang telah digariskan Sang Pencipta semesta jagat raya. Wajah Dyahwiyat dan Sri Gitarja pucat bias melihat secara langsung nafas Jayanegara yang kian melemah. Gajah Mada yang merasa keadaan kologemet tidak akan tertolong menunggu saat itu terjadi dengan jantung yang berlarian. Demikian tegangnya Gajah Mada sehingga tidak sadar gulung kelingnya terurai. Di belakang mereka masing-masing berdiri Cakradara dan Kuda Merta Breng Pamotan dengan raut muka tak kalah pucat. Pintu yang kemudian terbuka adalah untuk memberikan kesempatan kepada Aryatada.
Mahapati Majapahit yang ingin mengetahui bagaimana keadaan rajanya. Tada datang di saat yang tepat. Aryatada tidak datang terlambat untuk sekedar menjadi saksi. Bergegas, Aryatada yang tua itu mendekat. Gemetar tangannya menyentuh kaki sang Prabu, dan suara bendi Kiai Samudra itu. Suara bendi itu siapapun tahu artinya. Senyap yang memberangus adalah nestapa bagi siapapun yang mencintai raja. Suaranya yang menggelegar terdengar sampai ke sudut-sudut kota raja. Benda yang dipukul satu-satu berjarak sedikit lama dari isyarat kebakaran merupakan pengulangan apa yang terjadi beberapa tahun sebelumnya manakala raja pertama Majapahit yang sangat dicintai dan dihormati mangkat. Senyap, udara terasa hampa dan mengiris. Isak tangis meledak di istana. Segenap emban yang tinggal di bangsal khusus yang disediakan untuk mereka mengucurkan air mata. Kematian Srijaya Negara sungguh merupakan kematian yang tidak diduga. Sakit sang Prabu adalah sakit biasa. Ada yang menyebutnya badannya diserang demam panas. Ada juga yang menyatakan Srijaya Negara sakit di saluran kencingnya. Ada yang menyebut sang Prabu menderita bisul atau wudun di pantat. Pendek kata, sakit sang Prabu hanya sakit biasa. Siang sebelumnya sang Prabu bahkan masih sempat berjalan-jalan mengelilingi istana, memperhatikan kerusakan di bangunan pendopo istana sudut utara. Kedekatan emban dengan rajanya menyebabkan sangat mungkin seorang abdi bercanda dengan rajanya. Kini petang harinya, raja tiba-tiba tiada. Laksana petir menggelegar ketika langit benderang warta itu menyengat gendang telinga. Sang Prabu, sang Prabu. Seorang emban bertubuh gemuk menangis amat sesungguhan. Emban gemuk itu bahkan sempat merepotkan beberapa prajurit yang terpaksa harus menggotongnya menepi. Di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya ibu ratu Raja Patni Biksuni Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang.